Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Primel Feni Miori. Di video kali ini masih melanjutkan topik dari video sebelumnya ya, yaitu masih membahas mengenai bilangan kompleks. Di mana di video sebelumnya saya sampaikan bahwa bilangan kompleks itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk lain. Karena kalau di yang sudah kita bahas sebelumnya, bentuk bilangan kompleks itu hanya dalam bentuk rektangular, yaitu dalam bentuk A tambah BI saja. Nah, nanti di video ini kita akan bahas dua bentuk lainnya ya, yaitu bentuk bilangan kompleks dalam bentuk polar dan dalam bentuk eksponensial. Oke, langsung saja yang pertama bentuk polar bilangan kompleks. Nah, sebelum ke situ kita bahas bentuk umumnya dulu. Bentuk umum dari bilangan kompleks itu yang udah kita ketahui ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan A ditambah BI, di mana A itu adalah bagian realnya, BI itu adalah bagian imajinernya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk rektangular, atau ada juga beberapa buku yang menyatakan ini sebagai bentuk kartesius. Jadi itu sama. Kemudian bilangan kompleks yang ini bisa dinyatakan dalam bentuk polar, di mana bentuk polarnya adalah itu ini. Z yang di atas tadi, Z sama dengan A tambah BI itu bisa kita ubah bentuknya menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah sin theta I, atau hanya R dan tetanya aja yang dinyatakan. R dengan sudutnya adalah theta. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam bentuk bilangan kartesius seperti ini dia jadinya. Jadi, dimana kalau kita gambarkan dalam bilangan kartesius ya, bilangan kompleks itu, X ini adalah bagian realnya. Jadi untuk bagian real kita nyatakan dalam sumbu X, kemudian yang bagian imajinernya kita nyatakan dalam sumbu Y. Jadi untuk di sini untuk bentuk rektangular, bagian real kita adalah A, bagian imajiner kita adalah B. Ya. Nah, jadi untuk A-nya di sini di sumbu X, kemudian B-nya ada di sumbu Y di sini. Nah, dari A tambah BI tadi, kita perolehlah garis dari titik asal ke titik pertemuan A dan B-nya. Nah, ini yang disebut sebagai bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI. Di mana panjang garis ini kita sebut sebagai R. R ini diperoleh bisa dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi kalau untuk panjang ini berarti R sama dengan akar dari A kuadrat, ya kan, kuadrat dari untuk sisi yang ini ditambah dengan B kuadrat, berarti sisi yang ini B. Nah, berarti untuk R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat nilai R-nya. Ini dia. Kemudian untuk theta ini adalah sudut antara sumbu X dengan si garis bilangan kompleks kita. Jadi sudut antara garis bilangan kompleks dengan sumbu X-nya. Itu yang disebut sebagai theta sudutnya. Theta itu kita peroleh dari arcus tangen atau tangen inverse dari B per A. B-nya itu bagian imajiner dari bilangan kompleksnya, kemudian A-nya itu adalah bagian realnya, bagian real dari bilangan kompleksnya. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk ke contoh, jadi bilangan kompleks itu bisa kita gambarkan dalam bidang kartesius ya, di mana sumbu X sudah saya sampaikan tadi, sumbu X itu adalah bagian realnya dan sumbu Y itu adalah bagian imajinernya. Jadi kalau untuk yang sebelah kanan itu adalah bagian real yang positif, kemudian sumbu Y yang sebelah atas itu adalah bagian imajiner yang positif, kemudian sumbu X yang di sebelah kiri itu adalah bagian real yang negatif, kemudian untuk sumbu Y yang sebelah bawah itu adalah bagian imajiner yang negatif. Nah, kedua sumbu ini tadi, ini kan dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y, sumbu real dan sumbu imajiner. Nah, kedua sumbu ini membagi 4 daerah ya, yang seperti kita ketahui bidang kartesius itu membagi 4 daerah yang kita sebut sebagai kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dimana kalau kita membahas kuadran, ada sudutnya juga untuk masing-masing kuadran. Kalau kuadran 1, sudut kita adalah 0 sampai 90. Kemudian di kuadran kedua, sudut kita adalah 90 sampai 180. Kemudian di kuadran ketiga, sudut kita adalah 180 sampai 270. Kemudian di kuadran keempat, sudut kita adalah 270 sampai 360. Nah, itu sudut-sudut untuk masing-masing kuadran. Jadi kalau misalkan kita gambarkan bilangan kompleks untuk masing-masing kuadrannya ini,
Di kuadran pertama, bilangan kompleks kita bentuknya akan selalu sama-sama positif kedua-duanya, sama-sama real dan imajinernya sama-sama positif. Maka Z-nya adalah A ditambah BI. A dan B-nya sama-sama positif. Itu di kuadran pertama. Oke, maaf ada back sound sedikit ya. Kemudian untuk di kuadran kedua, siapa yang negatif? Yaitu adalah bagian realnya. Kuadran kedua, maka bentuknya adalah min A ditambah BI. Jadi bentuknya akan selalu seperti itu, min A ditambah BI. Kemudian di kuadran ketiga, bentuk umumnya Z-nya sama dengan min A dikurang BI. A dan B-nya sama-sama negatif dia untuk di kuadran ketiga. Dan untuk di kuadran keempat, yang negatif adalah bagian imajinernya, yang B-nya. Maka dia bentuknya adalah A dikurang BI. Sebenarnya untuk apa sih kita untuk mengetahui kuadran ini gitu ya? Untuk apa ya kita mengetahui kuadran masing-masing bilangan kompleks ini gitu? Tujuannya adalah untuk menentukan theta kita. Jadi kita untuk mengubah si bilangan kompleks ini dari bentuk rektangular ke bentuk polar, kita kan butuh theta di situ. Jadi kita butuh R, butuh theta. Nah, tetanya ini tidak bisa kita tentukan hanya dari arkus tangannya saja. Jadi kita butuh ketahui dulu si bilangan kompleks ini berada di kuadran berapa. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan theta kita, kalau misalkan bilangan kompleks kita berada di kuadran pertama, maka theta kita yang kita gunakan tetap yang theta kita peroleh di awal, yaitu arkus tangan B per A tadi ya. Tapi kalau misalkan kita berada di kuadran kedua, bilangan kompleksnya, maka theta kita adalah 180 dikurang dengan theta yang kita peroleh di awal tadi. 180 dikurang dengan arkus tangan B per A tadi. Kemudian kalau misalkan kita berada di kuadran ketiga, maka theta kita adalah 180 ditambah dengan theta yang kita peroleh di awal, yaitu 180 ditambah dengan arkus tangan B per A. Kemudian kalau kita di kuadran keempat, yang ini ya, A kurang BI, maka theta kita adalah 360 dikurang dengan theta yang kita peroleh di awal tadi. Nah, ini catatannya. Kenapa kita harus ketahui dulu dia di kuadran berapa. Jadi langkah pertama kita mengubah bilangan kompleks dari bentuk rektangular ke bentuk polar itu adalah, yang pertama gambarkan dulu. Sebenarnya bisa sih kita ketahui dari masing-masing bentuk umumnya ini ya. Tapi untuk lebih meyakinkan kita adalah kita gambarkan dulu untuk menentukan kita berada di kuadran berapa untuk memastikannya. Setelah kita tahu ya udah berarti dengan bantuan itu kita tentukanlah tetanya dengan ketentuan ini. Gitu. Kalau di kuadran 1 ini dia, di kuadran 2 ini, kuadran 3 ini, kuadran 4 ini ketentuannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Yang pertama, diminta bentuk polar dari Z sama dengan 4 tambah 3I. Sebenarnya kalau dari bentuk bilangan bilangan kompleksnya udah kelihatan sama-sama positif. Berarti kan kita berada di kuadran pertama ya. Tapi untuk lebih meyakinkannya kita lihatlah kita gambarkanlah dulu si bilangan kompleksnya ini. Kalau dia di sini X-nya 4 ya, Y-nya 3. Nah, ini dia, ini kalau kita gambarkan nih. Berarti kita udah jelas kelihatan kalau digambarkan seperti ini, nah kita berada di kuadran 1. Ini kan sama-sama positif. Tetanya di sini. Nah, jadi kita butuh siapa lagi? Kita butuh R dan butuh theta. R-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 4, B-nya 3. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat nilainya 16, 3 kuadrat nilainya 9, berarti 16 tambah 9 yaitu 25. Akar 25 dapatnya 5. Kita dapat R-nya nilainya 5. Kemudian untuk yang theta kita adalah arkus tangan dari 3 per 4. 3 ini B-nya, 4 ini adalah A-nya. B per A ya. Ya kan, B kita 3, A kita adalah 4. Maka theta kita adalah arkus tangan dari 3 per 4. Boleh kita gunakan kalkulator untuk menentukan arkus tangannya. Dapatlah hasilnya itu 36,87 derajat. Nah, sudah dapat R, sudah dapat theta, karena kita berada di kuadran 1, maka theta kita tetap ini ya, tetap 36,87. Sudah dapat R dan theta, masukkanlah ke dalam bentuk umum si bilangan kompleks tadi, di mana bentuk umum yang polarnya, bentuk polar dari bilangan kompleks tadi, itu adalah R dikali cos theta ditambah sin theta I, ya kan? Maka Z sama dengan 4 tambah 3I ini sama dengan 5 dikali dengan cos 36,87 derajat ditambah sin
36,87 derajat I. Jangan lupa dikali I di sininya. Di mana 5 ini adalah R-nya, 36,87 ini adalah tetanya. Gampang ya rasanya ya, untuk mengubah si bentuk rektangular ke bentuk polar. Nah, kemudian kalau ini kebetulan kuadran 1, jadi kita tidak perlu mengubah tetanya. Bagaimana kalau kuadran yang lain? Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, Z-nya sama dengan min 4 tambah 3I. Kalau dari sini nih, sudah ketahuan belum kita berada di kuadran berapa? Bilangan bagian realnya negatif, bagian imajinernya positif. Sebenarnya kalau dari sini sih sudah bisa diketahui kita berada di kuadran kedua. Tapi untuk lebih meyakinkannya silakan digambarkan. Nih, karena bagian realnya negatif, berarti kita ambil sumbu X-nya yang ke sebelah kiri. Nih, X-nya di sini min 4, Y-nya di sini 3. Gambarkan, ini dapat Z sama dengan min 4 tambah 3I. Tetanya di sini letaknya. Kemudian, ya udah, kalau berarti kita sudah kita ketahui bahwa teta kita atau bilangan kompleks kita berada di kuadran kedua. Kalau kita di kuadran kedua, maka teta kita adalah 180 dikurang dengan teta yang kita peroleh di awal. Oke, kita cari di sini. R kita adalah, sebenarnya R masih sama dengan yang tadi ya. Karena apa? Karena bilangannya tetap sama, yang beda adalah tandanya saja. Tapi karena dia kuadrat, jadi nilainya tetap sama. Yaitu berarti akar dari min 4 dikuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan. Ini dikuadratkan, kuadratkan, jumlahkan, hasilnya tetap, hasil akarnya tetap dapatlah 5 di sini. Jadi untuk R-nya sama. Kemudian untuk tetanya, teta kita yang pertama, nih teta sementara kita adalah arkus tangan dari 3/4. Jadi untuk menentukan arkus tangannya, tandanya nggak usah kita bawa dulu. Jadi kita anggap dia sama-sama positif dulu ya. Jadi ambillah arkus tangan dari 3/4, dapatnya tetap 36,87 derajat. Nah, karena kita berada di kuadran kedua tadi, maka teta kita adalah 180 dikurang dengan 36,87 yang kita peroleh tadi. Jadi dapatlah teta kita itu 143,13. Nah, sudah dapat R kita 5, teta kita 143,13, kita masukkanlah ke dalam bentuk umumnya, yaitu maka Z sama dengan min 4 tambah 3I kita adalah 5 dikali cos 143,13 derajat ditambah sin 143,13 derajat dikali I. Inilah bentuk polar dari bilangan kompleks min 4 tambah 3I. Ini kalau kita berada di kuadran kedua. Nah, contoh berikutnya, bagaimana kalau kita di kuadran ketiga? Ini dia ya, kalau misalkan Z kita sama dengan min 4 dikurang 3I. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Ini dia bentuknya. Nah, ini tetanya itu berada di sini. Jadi tetanya itu selalu antara sudut yang sudut antara si garis ini dengan sumbu X. Jadi teta itu berada di sini. Dan langkah pertama tetap sama. Kita cari R-nya. Kita tetap cari R-nya. Ya, R-nya tetap dapat 5 ya. Karena bilangannya masih sama yang saya gunakan untuk di contoh ini. Bedanya hanya tandanya aja. Oke, kemudian untuk tetanya. Tetanya masih tetap sama. Seperti yang tadi, berarti arkus tangan dari 3/4. Itu dapatnya 36,87. Kemudian tapi kita perlu lihat lagi, kita berada di kuadran berapa. Untuk di kasus ini kita berada di kuadran ketiga. Kan kalau di kuadran ketiga, maka teta kita adalah 180 ditambah 36,87. Maka kita dapat teta kita adalah 216,87 derajat. Nah, jadi bisa kita nyatakan bilangan kompleks kita Z sama dengan min 4 dikurang 3I itu sama dengan 5 dikali cos 216,87 derajat ditambah sin 216,87 derajat dikali dengan I. Ini kalau kita berada di kuadran ketiga. Contoh satu lagi. Nah, kalau untuk yang ini, langkah pertama tetap kita gambarkan. Nah, kalau digambarkan seperti ini, nah, sudah ketahuan ya kita berada di kuadran keempat. Kuadran 4.
Kalau di kuadran keempat, tetanya bagaimana? Yaitu 360 dikurang dengan teta yang kita peroleh di awal. Jadi langkah pertama tetap masih sama seperti tadi, akar dari 4 kuadrat tambah min 3 dikuadratkan, dapatlah hasilnya 5. Kemudian teta yang pertama tetap 36,87. Ini kebetulan angkanya masih sama ya dari contoh 1, 2, 3, 4 tadi. Keempat 4 contoh ini angkanya tetap sengaja saya buat sama, yaitu A-nya 4, B-nya 3. Ini hanya untuk membedakan kuadrannya. Jadi untuk si kuadran keempat, maka tadi tetanya 360 dikurang dengan 36,87. Maka kita dapat teta kita 323,13 derajat. Masukkan ke dalam bentuk umum, bentuk polar bilangan kompleksnya, maka dapat yaitu bilangannya adalah 5 dikali cos 323,13 derajat ditambah sin 323,13 derajat dikali dengan I. Oke, ini untuk mengubah bentuk bilangan, beberapa contoh untuk mengubah bilangan kompleks dari bentuk rektangular ke bentuk polar. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini, dibalik ya. Kalau tadi kita dari rektangular ke polar. Nah, sekarang yang dibalikan adalah bentuk polarnya. Kita mengubahnya kembali ke dalam bentuk rektangular. Jadi yang diminta di sini adalah bentuk rektangular dari Z yang dinyatakan dalam bentuk polar seperti ini. Jadi Z-nya adalah 2 dikali cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali dengan I. Ini sengaja sudutnya saya kasih sudut istimewa biar kita lebih gampang menyelesaikan. Yang penting kalian paham konsepnya bagaimana ya. Jadi kalau misalkan bentuk seperti ini, jadi dari polar ke rektangular itu sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena kita hanya tinggal menyelesaikan si cos dan sin-nya aja. Selesaikan cos 45 ini berapa, sin 45 ini berapa, ya udah kalikanlah R-nya ke dalam masing-masingnya. Jadi cos 45 kita ketahui adalah setengah akar 2, atau kalau dijadikan desimal menjadi 0,7071. Ini sebenarnya lebih panjang lagi, jadi saya bulatkan aja, jadi 0,7071 ditambah sin 45 sama ya, setengah akar 2, berarti 0,7071 dikali dengan I. Kemudian 2-nya kalikanlah ke masing-masing ini. Kalikan ke 0,7071 yang pertama, kemudian 2 yang ini juga 2-nya juga dikalikan ke sini. Jadi kalikan ke masing-masing. Maka berubah menjadi 1,4142 ditambah 1,4142 I. Atau boleh disederhanakan lagi, hilangkan nih. Jadi kita hanya 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi bilangan kompleks kita bentuk rektangular dari si Z sama dengan 2 cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat I. Ini adalah 1,41 ditambah 1,41 I. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk rektangular. Jadi kalau tinggal dari bentuk polar ke bentuk rektangular, ya tinggal menyelesaikan nilai cos dan sin-nya. Jadi kalikanlah R-nya ke dalamnya, berarti dapatlah kita bentuknya menjadi bentuk rektangular. Gampang ya? Oke, ini ada operasi bilangan kompleks ketika dalam bentuk polar. Jadi dalam perkalian dan pembagian bilangan kompleks, ada kalau misalkan dalam bentuk polar itu lebih gampang sebenarnya. Gimana? Jadi misalkan diberikan dua buah bilangan kompleks, ada Z1 dan Z2 dengan untuk yang Z1, R-nya adalah R1, tetanya adalah teta 1. Untuk yang Z2, R-nya adalah R2, tetanya adalah teta 2. Ingat ya, bilangan kompleks dalam bentuk polar itu bisa dinyatakan lengkap dengan cos dan sin-nya. Ini kalau dinyatakan lengkap dengan cos dan sin-nya berarti jadi R1 dikali dengan cos teta 1 ditambah sin teta 1i. Ya kalau yang ini. Kalau yang R1 ini ya. Kemudian untuk yang Z2 ini kalau dinyatakan dalam bentuk lengkapnya berarti R2 dikali cos teta 2 ditambah sin teta 2i. Ya, ini sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk ini bentuk lebih sederhananya hanya menyatakan R dan tetanya aja. Jadi kalau misalkan dikalikanlah kedua bilangan kompleks ini, Z1 dan Z2. Z1 dikali Z2 adalah R-nya kita kalikan, R1 dikali R2. Dengan sudutnya kita jumlahkan. Teta 1 ditambah teta 2. Jadi kalau misalkan dinyatakan lengkapnya berarti jadi R1 kali R2. Kemudian, ini maaf ya jelek ya, dikali
cos theta 1 ditambah theta 2. Theta 1 ditambah theta 2. Kemudian ini kan untuk yang cos ya. Kemudian ditambah dengan sin theta 1 ditambah theta 2. Oke, saya agak susah sih menulis yang seperti ini. Theta 1 ditambah theta 2. Jangan lupa dikali dengan I. Nih, dikali dengan I terakhir. Nah, ini dia kalau dinyatakan lengkapnya menjadi seperti ini dia. Nih, jadi R1 kali R2 dikali dengan cos theta 1 tambah theta 2 ditambah sin theta 1 tambah theta 2 dikali dengan I. Bagaimana dengan pembagian? Kalau pembagian Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 dibagi R2. Jadi untuk yang R-nya tetap sama. Kalau dia kali, kalau dia dibagi, R-nya juga dibagi. Untuk yang tetanya pada saat pembagian maka tetanya menjadi theta 1 dikurang theta 2. Jadi tetanya diselisihkan, dikurangkan. Hampir sama dengan yang di atas, bedanya dari yang di dalam cos ini theta 1 dikurang theta 2, yang di dalam sin juga theta 1 dikurang theta 2. Dengan R-nya dibagi, R1 dibagi R2. Contohnya ini, misalkan diberikan dua buah bilangan kompleks Z-nya dengan R-nya 6, tetanya adalah 120, kemudian Z2-nya R-nya adalah 2, tetanya adalah 80. Yang diminta di sini adalah Z1 dikali Z2 dan Z1 dibagi Z2. Ini dia Z1 dikali Z2 berarti tinggal kalikan. R-nya siapa? 6. Yang untuk Z2 R-nya adalah 2. Berarti kalikan 6 kali 2. Ini dia 6 kali 2 dapatnya 12. Kemudian tetanya dijumlahkan 120 ditambah dengan 80. 120 tambah 80 dapatlah 200. Ini dia kalau untuk perkalian. Kalau untuk pembagian berarti R-nya kita bagi. R di Z1 adalah 6, R di Z2 adalah 2, bagi 6 bagi 2 yaitu 3 ya. Kemudian tetanya diselisihkan 120 dikurang dengan 80, dapatnya 40 di sini. Jadi ini dia untuk perkalian yang pembagian bilangan kompleks ketika dia dalam bentuk polar, jadi lebih gampang kita menyelesaikannya. Oke, next kita bahas tentang bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Jadi bentuk eksponensial dari bilangan kompleks itu sebenarnya berasal dari Dirac-Maclaurin awalnya. Jadi misalkan kita punya 3 fungsi. Jadi ada fungsi eksponen X, fungsi sin X, dan cos X ya. Eksponen X. Oke, maaf ada gangguan kesalahan sedikit tadi ya. Nih. Nah, ini. Jadi kita punya fungsi eksponen X, fungsi eksponen X, fungsi sin X, dan fungsi cos X. Jadi kalau 3 buah fungsi ini dinyatakan dalam bentuk Dirac-Maclaurin, ini dia. Untuk yang eksponen X, ini dia. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk yang sin X, itu adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dikurang, dan seterusnya. Ini kalau untuk yang sin, ini bisa kita lihat pangkatnya itu selalu ganjil. Pangkat 1, 3, 5, 7, kalau ditulis lagi 9. Dan untuk tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang cos itu selalu bermulai dari 1, tandanya tetap selang-seling ya, positif, negatif, positif, negatif. Kemudian untuk pangkatnya itu pangkat yang genap ya. 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita melihat apa sih hubungannya gitu ya. Jadi kalau misalkan pada eksponen X tadi kita ganti X-nya dengan theta I di sini. Jadi kita gantilah X yang ada di eksponen X ini dengan theta I, maka dapat eksponen theta I itu sendiri dengan menggunakan Dirac-Maclaurin yang ada di slide sebelumnya ini, yang ini tadi. Jadi semua X yang di sini diganti dengan theta I semuanya. Maka kita peroleh dia menjadi seperti ini.
1 tambah theta I ditambah theta I dikuadratkan per 2 faktorial ditambah theta I pangkat 3 per 3 faktorial dan begitu seterusnya. Kemudian kita selesaikan lagi di atas, theta I dikuadratkan itu kan berarti sama dengan theta kuadrat dikali I kuadrat. Begitu juga dengan theta I dipangkatkan 3 berarti sama dengan theta pangkat 3 dikali I pangkat 3. Dan begitu seterusnya. Di mana I tadi kita ingat ya pada video sebelumnya kita sudah bahas nilai I itu adalah akar sama nilai I itu sama dengan akar min 1. Nah, kalau misalkan dia I kuadrat maka sama dengan akar min 1 dikuadratkan. Maka nilai I kuadrat kita adalah min 1 ya. Maka I kuadrat yang ini sudah bisa berubah menjadi min 1. Maka yang theta kuadrat I kuadrat ini menjadi min theta kuadrat per 2 faktorial. Kemudian untuk yang I pangkat 3 bagaimana? I pangkat 3 itu kan sama dengan I kuadrat dikali dengan I. I kuadrat itu sendiri sama dengan min 1 ya. Maka I pangkat 3 itu sama dengan min I. Maka ini jadi theta pangkat 3, I pangkat 3 per 3 faktorial ini berubah menjadi min theta pangkat 3 dikali I per 3 faktorial. Sama juga dengan yang ini. I pangkat 4 itu sendiri sama dengan I kuadrat dikali I kuadrat. I kuadrat itu sendiri sama dengan min 1 tadi kan. Maka min 1 kali min 1 nilainya 1 positif. Berarti untuk yang ini, untuk kasus yang ini berubah menjadi theta pangkat 4 per 4 faktorial. Sama juga dengan untuk yang pangkat 5. Nah, kemudian kita dapatlah hasilnya yang baru ini ya. Kita dapat hasil baru kita 1 tambah theta I dikurang theta kuadrat per 2 faktorial dikurang theta pangkat 3I per 3 faktorial. Dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan di sini yang berpangkat ganjil, si theta yang berpangkat ganjil dia didampingi dengan I, ya kan? Ini theta dikali I, theta pangkat 3 dikali I, ini kemudian theta pangkat 5 dikali I ya. Jadi kalau kita pisahkan yang berpangkat ganjil atau yang ditemani dengan I, kita kelompokkanlah dia dengan dalam satu kurung ya. Ini dia yang didampingi dengan I ini, yang tanpa I kita letakkan juga dalam satu kurung, ini dia. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari slide yang sebelumnya tadi, nah di sini yang berpangkat ganjil itu tadi adalah sin. Jadi bentuk yang tadi mirip dengan sin, ya kan? Karena dengan x ini sudah kita ubah menjadi theta dia. Jadi theta dikurang theta pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk yang pangkatnya genap itu adalah cos. Jadi bisa kita simpulkan. Nih, karena bentuknya sudah sama dengan Dirac-Maclaurin dari cos dan sin ya. Untuk yang di depan ini sama dengan cos theta, kan? Kemudian untuk yang di dalam yang di belakang ini sama dengan sin theta. Dia dikali dengan I. Maka bisa kita simpulkan eksponen theta I itu sendiri sama dengan cos theta ditambah sin theta I. Jadi bisalah kita ubah. Kalau dari bentuk polarnya tadi, untuk polar dari bilangan kompleks kan R dikali cos theta ditambah sin theta kali I. Nah, sedangkan yang di dalam kurung ini cos theta ditambah sin theta I itu sendiri sama dengan eksponen theta I. Maka dia bisa juga kita nyatakan menjadi R dikali eksponen theta I. Jadi dari penjelasan ini bisa kita simpulkan sih sebenarnya bilangan kompleks itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk R eksponen theta I, di mana R eksponen theta I ini yang kita sebut sebagai bentuk eksponensial dari bilangan kompleksnya. Jadi tadi di awal kita bahas bentuk rektangularnya adalah A tambah BI, kemudian bentuk polarnya adalah R cos theta tambah sin theta I. Nah, ini satu lagi bentuk eksponensial, yaitu R eksponen theta I. Di mana bedanya kalau, jadi kan sebenarnya untuk polar dan eksponensial itu kita sama-sama butuh R dan theta. Bedanya pada saat bentuk polar, theta kita dinyatakan dalam bentuk derajat. Tapi kalau di eksponensial, theta kita dinyatakan dalam bentuk radian. Menggunakan V ya. Kemudian ini catatan sedikit. Eksponen theta I itu sama dengan cos theta ditambah sin theta I. Jadi kalau misalkan dia negatif, eksponen min theta I, maka dia sama dengan cos theta dikurang sin theta I. Kita bahas ke contoh. Konversikanlah bentuk Z sama dengan 3 tambah 4I ini ke dalam bentuk eksponensial. Kalau dia ke bentuk eksponensial, sebenarnya masih sama sih langkah kita yang pertama, kita gambarkan. Tapi kalau di sini nggak saya gambarkan lagi ya.
Gunanya adalah untuk menentukan kita berada di kuadran berapa. Jadi kalau misalkan ini kebetulan sama-sama positif, si A dan B-nya, bagian real dan imaginary sama-sama positif, A-nya 3, B-nya 4. Jadi langkah pertama kita tetap cari R, kemudian cari theta. Untuk R-nya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu dapatnya 5, R kita dapatnya 5. Ini kebetulan angkanya masih sama dengan yang tadi. Bedanya kalau yang contoh-contoh yang 1, 2, 3, 4 tadi ini angkanya A-nya 4, B-nya 3. Kalau di sini saya balik ya, A-nya 3, B-nya 4. Kemudian untuk tetanya tetap sama, arcus tangen 4/3, yaitu berarti dapatlah tetanya itu 53,13. Karena kita berada di kuadran pertama, berarti teta kita tetap ini ya, tetap 53,13 ini. Tapi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa pada saat kita menyatakan si bilangan kompleks ini dalam bentuk eksponensial, kita harus menyatakannya dalam bentuk radian. Ya udah, berarti tugas kita berikutnya adalah mengubah sudut ini ke dalam bentuk radian. Caranya bagaimana? Tinggal dibagi sudut 53,13 ini bagi dengan 180 dikali dengan V. Maka theta yang kita peroleh adalah 0,29 dikali V. Maka kita dapat bentuk eksponensial dari bilangan kompleks itu adalah ini dia. 5 dikali eksponen pangkat 0,29 V dikali I. Jadi tinggal menentukan bentuknya seperti ini aja. R eksponen theta I. Di mana theta kita adalah 0,29 V dikali dengan I. Jadi langkahnya sih hampir menyerupai dengan bentuk polar ya. Cuma bentuk umum si bentuk eksponensialnya berbeda dengan yang bentuk polar. Kalau yang eksponensial bentuknya adalah R eksponensial pangkat theta I. Oke, ini ada yang terakhir ada tentang teorema de Moivre ya. Teorema de Moivre ini sebenarnya gunanya untuk menentukan pangkat atau akar dari bilangan kompleks. Jadi biasanya kalau teorema de Moivre ini menggunakan bentuk polarnya, bentuk polar dari bilangan kompleks. Di mana bentuk polarnya itu adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah sin theta I. Nah, maka kalau misalkan yang diminta itu adalah Z pangkat N, ya kan? Z pangkat N, maka nilainya adalah R pangkat N, jadi R-nya tetap kita pangkatkan dengan si N yang diminta. Kemudian untuk sudutnya dikali dengan N-nya tadi. Jadi R pangkat N dikali dengan cos N theta ditambah sin N theta dikali dengan I. Jadi kalau misalkan untuk contoh ini lebih jelasnya ya, yang diminta di sini adalah Z pangkat setengah. Z pangkat setengah atau akar dari Z ya. Ini kan Z pangkat setengah ini sama dengan akar dari Z. Nah, di mana Z-nya adalah 3 tambah 4I. Nah, langkah pertama sih sebenarnya memang harus kita ubah dulu Z-nya ke dalam bentuk polar. Dimana kalau yang ini tadi kan udah kita bahas, sudah kita peroleh bentuk polarnya adalah 5 dikali cos 53,13 ditambah sin 53,13I. Nah, yang diminta adalah Z pangkat setengah. Z pangkat setengah berarti N kita adalah setengah ya. N kita berarti sama dengan setengah. Tinggal masukkan ke dalam bentuk teorema de Moivre-nya tadi. Berarti R-nya dipangkatkan setengah, R kita adalah 5 pangkat setengah, kemudian sudutnya dikali dengan N, dikali dengan setengah. Maka cos dari setengah 53,13 ditambah sin dari setengah 53,13. Jangan lupa dikali dengan I. Selesaikan ini. Akar dari 5 berapa? Atau 5 pangkat setengah itu berapa? Yaitu 2,24 R-nya. Kemudian untuk yang ini yang sudutnya dikali setengah maka dapat sudutnya itu adalah 26,57. Maka kita dapat akar dari Z atau Z pangkat setengah itu adalah 2,24 dikali cos 26,57 derajat ditambah sin 26,57 derajat dikali I. Jadi kalau untuk pangkat atau akar dari si bilangan kompleks itu adalah seperti ini. Dasarnya itu dalam bentuk polar, kemudian masukkanlah ke dalam teorema de Moivre-nya. Seperti yang di slide ini ya. Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah sin N theta dikali I. Jadi tetanya itu dikalikan dengan N-nya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini.
Semoga bisa mewakili bentuk-bentuk umum bilangan kompleks lainnya, jadi hanya bahas dua itu dari bentuk polar dan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Semoga bisa membantu, bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan, mohon juga diberikan saran jika ada yang salah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian komen, jangan juga lupa untuk di like ya. Sampai di sini kita ucapkan, mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.